Anda kembali bersama kami Divisi Negarawan dan diskusi akan kembali kami lanjutkan. Namun sebelumnya kita ikuti jejak pendapat berikut ini terlebih dahulu yang dilakukan oleh Metro TV. Kita lihat hasilnya dengan pertanyaan apakah memprioritaskan anggaran negara untuk memenuhi janji kampanye merupakan penyelewengan kekuasaan. 77% mengatakan iya dan 23% sisanya mengatakan tidak. Kita ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, ini ada ekonom dari Universitas Harvard yang bernama Denny Rodrik mengatakan ekonom membenci populisme karena identik dengan kebijakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan yang akhirnya justru menyengsarakan rakyat jelata yang semestinya dibantu. Nah, pertanyaannya, apakah program-program pro rakyat belakangan ini dan yang tengah disiapkan masih selaras dengan good governance, Pak Sukidi? Sebenarnya kebijakan populis yang pro rakyat itu mestinya diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya saja yang terjadi tidak seideal yang kita bayangkan. Justru sebaliknya bahwa kebijakan populis yang pro rakyat itu justru diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang buruk. Misalnya dari APBD tentang pengentasan stunting. Ada anggaran misalnya 2 miliar sekian, maka yang teralokasi untuk pengentasan stunting, untuk pemenuhan gizi, untuk kesehatan yang baik, itu tak kurang dari 600 jutaan. Sementara selebihnya itu dipakai untuk kebutuhan rapat, kebutuhan dinas, kebutuhan birokrasi. Dan ini contoh bagaimana satu kebijakan yang tidak punya dampak langsung terhadap pengentasan stunting tetapi justru habis untuk birokrasi. Jadi anggaran misalnya dari APBD 2,5 miliar itu 1,9 miliar habis untuk proses itu, sementara hanya kurang lebih 600 juta langsung bisa bersentuhan dengan gizi yang baik. Itu contoh bagaimana soal kebijakan populis yang pro rakyat itu tidak dikelola dengan baik, dengan benar, sehingga dampaknya terhadap pengentasan stunting itu sendiri menjadi lemah. Contoh lain adalah soal UMKM. UMKM ini kan sebenarnya yang paling dominan dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Tetapi akibat pandemi itu mereka jatuh kelas. Bukan naik kelas, tapi justru jatuh kelas. Sementara untuk naik kelas itu susahnya setengah mati. Nah, sementara pemerintah itu tidak memberikan satu kebijakan yang mampu memberikan satu pendampingan secara khusus bagaimana kelompok ekonomi yang UMKM ini bisa naik kelas. Sehingga apa? Sehingga sektor informal ini menjadi sektor yang sebenarnya rentan sekali. Rentan karena apa? Karena mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang lebih stabil. Mereka rentan kalau misalnya tidak bekerja maka mereka akan jatuh miskin. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia rentan untuk hidup miskin itu cukup besar sekali. Bukan hanya kelompok 26 juta lebih yang memang kategori miskin, tapi mereka yang bekerja di sektor informal yang sewaktu-waktu misalnya terputus dari kerja, maka mereka bisa jatuh pada kemiskinan itu sendiri. Karena itu perlindungan sosial dan kebijakan negara yang lebih memberikan advokasi kepada kelompok UMKM ini, kelompok menengah kecil ini, itu sebenarnya menjadi prioritas utama yang harus ditunjukkan oleh pemerintah. Negara harus hadir untuk melakukan keberpihakan pada mereka. Oke, baik, masih berbicara anggaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.